Halo guys, selamat selamat pagi ya. Saat ini saya bersama dengan petani kita ya, yang dari Kelurahan Rejomulyo guys, Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro ya, Kota Metro Lampung. Pak Katamin, Iya, apa kabar Pak? Sehat? alhamdulillah. Oke. Ini guys, jadi usaha tani terong ya, ini adalah merupakan usaha tani yang sebenarnya simple ya guys ya, nggak begitu sulit sebenarnya, cuma memang membutuhkan sedikit sedikit keterampilan ya, sedikit trik supaya nanti tanaman ini bisa bagus ya, hasilnya bagus, dan juga secara nilai ekonomis dari usaha tani ini juga bagus. Oke, Pak Katamin, Ya. kita untuk pertama nih Pak, kita pakai benihnya dari benih apa Pak? Jadi ini terong Yupita. Yuvita ya? Ya. Yuvita, kalau nggak salah Yuvita itu dari panah merah ya guys ya. Terus Pak, ini kalau panen pertama umur berapa hari Pak? Kira-kira Pak? 60-an hari. 60 hari ya? Ya, 60 Jadi 60 hari kita sudah panen yang pertama ya Pak ya? Sampai dengan sekarang udah panen berapa kali Pak? 15 kali petik, 15 kali. Biayanya, luasannya berapa ini Pak? seperempat 1/4 hektar. hektar ya, berarti sekitar 2.500 meter persegi ya Pak ya. Ya. Biaya olah tanahnya kira-kira berapa Pak menurut kalian Pak? Total ya? Ya sekitar sampai 3.000-an lah. 3.000-an ya. Ya. Jadi gini guys, kalau di sini tuh ya mau ngomong 3 juta tuh nggak enak guys. Jadi ngomongnya tuh 3.000 gitu ya. Nolnya ya 3 di belakang nggak usah diomongin guys. Karena malu ya, cuma 3 juta dari gitu. Benihnya tadi Pak, kembali ke benih itu modalnya saya berapa ya Pak ya? Kita ambil ya. Kalau benih itu sekitar 6 sampai 700. 700.000, taruhlah 700.000 ya Pak ya, dengan biaya mungkin pemeliharaannya, perawatannya ya. Itu sampai dengan tanam ya Pak ya? Ya. Sampai dengan tanamnya itu taruhlah ya guys ya, itu 1 juta ya. Juta. Jadi dengan olah tanah sampai dengan tanaman ini sudah tertanam di lahan, itu butuh modal paling tidak 4 juta rupiah. Untuk saat ini ya guys ya, ini sekitar bulan September ya, bulan September tahun 2021. Terus gini Pak, setelah olah tanah itu kan biasanya kan ada namanya pembuatan lanjaran ya. Ya. Pembuatan lanjaran. Ini pembuatan lanjarannya tadi kita lihat ya Pak ya, itu nggak membutuhkan bambu banyak ya. Tidak membutuhkan bambu banyak. Jadi lebih hemat ya Pak ya. Lebih hemat. Kira-kira hematnya itu sampai dengan berapa persen Pak? Misalnya kalau menurut sampai di antara dibandingkan ya antara penggunaan bambu yang semuanya di bambu ya dengan model yang seperti ini. Kalau kita pakai bambu itu modalnya cukup banyak. Masalahnya bambu itu sepotong itu udah 800. Kalau seperempat hektar ini kan minimal kan 2.000 batang. Nah itu kalau tinggal Kali ngerikan, 800 kali ya. 800. Oh, berarti sekitar ya 1.600 guys. Nah, itu. 1.600.000 ya. Tapi kalau dengan cara Kalau seperti ini, kita dengan cara gawer ini Iya. kan bambunya kita berjarak 2 meter, 3 meter. iya. Nah itu kita tarik dengan gawar. Gitu. Nah, maksudnya gawer itu ini guys, benang ya. Benang. Benang penahannya ya. Iya. Oke, jadi penghematan ini bisa sampai dengan 1.000 ya Pak mungkin ya Pak ya. Bisa. Jadi cuma sekitar tadinya harusnya 1.600 ya guys ya. Jadi yang keluar cuma 600.000 ya Pak ya. Terus kemudian pemupukannya Pak. Pemupukannya itu caranya gimana Pak? Kalau ada kan caranya ditugal ya Pak ya. Jadi ditugal, terus kita kasih pupuk, terus kita tanam, atau dikocor Pak? Yang pertama kita tugalkan. Ditugalkan yang pertamanya. Disebar atau ditugal ya Pak ya? Ditugal di Iya. dekat pohon. Yang nanti udah mulai berbunga itu kita kocorkan. Ya. Jadi gini guys, jadi setelah 2-3 kali. ditugalnya itu berapa minggu sekali Pak? Sampai cuma sekali aja? Ya habis pupuk dasar
dua minggu. Oh iya gitu ya. Minggu ya. Oh ya, kembali ke pupuk dasar ya guys ya. Pupuk dasarnya kita pakai apa aja Pak? Pakai Ponska. Ponska ya. Iya. Pupuk dasarnya cuma pakai Ponska, itu di ini apa, campur dengan media tanah ya. Iya. Campur dengan itu butuh, waktu pupuk dasar itu butuh berapa banyak Pak? Ya 1 kuintal sampai 1,5 kuintal. Oh, jadi untuk Nggak banyak. pupuk dasar guys, terong untuk 1/4 hektar ini butuh sekitar 1 sampai 1,5 kintal ya guys ya. Pupuk NPK ya. NPK kalau di sini dia beliau pakainya Ponska ya guys ya. Ponska. Nah setelah itu kemudian ditugal juga ya Pak ya. Iya. Ditugal 2 minggu setelah, Setelah tanam tanam, ya. 2 iya. minggu setelah tanam. Jadi kalau untuk pupuk susulan yang pertama itu ditugal itu butuhnya sama nggak Pak seperti pupuk dasar Pak? Enggak ya. Enggak. Lebih ini lagi ya. Iya. Sedikit. Lebih sedikit ya. Itu banyaknya untuk pertanamannya itu Pak. Untuk satu tanaman itu ada ukurannya nggak Pak? 1 sendok atau 1 jumput atau gimana Pak? Ya dikira-kira aja lah, istilahnya 1 sampai 5 batang itu 1 genggam. Oh gitu. Jadi 1 genggam 1. ukurannya gini guys. Jadi kalau pupuk susulan kedua menggunakan NPK juga ya Pak ya? Iya. Ponska juga. Ponska Ke juga. Ponska. Jadi dengan menggunakan NPK pupuk susulan itu pada 2 minggu pertama itu ukurannya gini ya, 1 genggam pupuk ya Pak ya? Genggam pupuk. 1 genggam pupuk itu untuk 5 tanaman ya, Iya, 5 tanaman gitu ya. 5 Kira-kira pohon, seperti itu ya. Kalau pernah saya hitung guys, kalau 1 genggam itu kira-kira beratnya antara 20 sampai 25 gram. Intinya seperti itu. Jadi totalnya kita butuh pupuk berapa kilo Pak untuk pupuk susulan yang pertama tadi? Yang ditugal. Sekitar 70-an kilo lah. Ah. 70. Ya. Mungkin sekitar separohnya dari pupuk dasar ya Pak ya. Iya. Separohnya pupuk dasar. Nah, berikutnya Pak, pupuk susulan berikutnya diberikan setelah berbunga ya Pak ya. Iya. Nah, jadi setelah berbunga guys, diberi pupuk lagi. Pupuknya itu menggunakan caranya Pak, cara pemupukan itu gimana Pak? Dikocor Pak? Dikocor. Dikocor ya. Pupuknya Nah, direndam dulu. Jadi pada pemupukan setelah terongnya berbunga, maka dilakukan dengan cara dikocor ya. Kalau dikocor itu dosisnya berapa Pak? Itu 1 drum berapa sih? 1 drum 200 liter. 200 liter itu Iya. itu masuk 10 kilo. Oh iya gitu ya guys ya. Jadi untuk tiap 200 liter air, maka pupuk yang dicampurkan pupuk NPK ya Pak ya? Apa itu? Mutiara. Mutiara. Oh Mutiara ya, NPK Mutiara ya guys ya. Ya. Itu banyaknya 10 kilo. Itu dikocorkan kemudian ya Pak ya, dikocorkan Ya, ke pertanaman. dikocorkan, Satu tanamannya banyaknya 1 berapa ini Pak? pencetan. Oh iya iya. Pakai itu. Iya pakai ini ya, pakai tank semprot Pakai ya. tank. Jadi dikocorin ya guys ya, caranya dikocorinnya itu paling nggak sampai basah ya Pak ya. Iya. Pangkal tanaman itu sampai Iya. basah ya. Iya. Atau biasanya guys ya, kalau saya ya biasanya itu dikocorkan itu satu tanaman paling nggak 1 gelas air mineral biasanya gitu guys. Kalau kita Ya. manual Kalau begini, manual gitu ya, nggak pakai tank semprot ya. Ya. Itu biasanya ukurannya satu tanaman itu 1 gelas air mineral gitu ya, seperti itu ya guys ya. Ya. Nah, itu pemupukan yang itu dilakukan berapa minggu sekali Pak atau berapa hari sekali? 2 hari 6 hari. Oh 6 hari sekali Ya. sampai dengan panen ya. Iya. Jadi gini guys, tolonglah 6 hari sekali itu kita anggaplah seminggu sekali ya Pak ya, seminggu sekali ya. Ya. Jadi gini, setelah tanaman terong itu berbunga, maka pemupukannya dilakukan secara kocor setiap 1 minggu sekali sampai dengan masuk ke masa panen ya Pak ya. Panen, ya. Karena pada saat panen itu pemupukannya Ya, apa? tetap itu habis tetap petik. sama juga. Ya, Gini. habis petik. Jadi kalau untuk panen ya guys ya, itu pemupukannya juga dengan cara kocor, cuma mungkin intensitasnya lebih tinggi daripada sebelum panen. belum panen. Jadi kalau pakai temin itu setelah panen ya Pak ya. Ya. Jadi setelah panen dipupuk lagi Pak ya. Pupuk lagi. Jadi setelah memasuki masa panen terong ini, pupuk diberikan setelah tanaman dipanen. Ya. Panennya berapa hari sekali Pak?
2 hari sekali. 2 hari sekali guys ya. Ya kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 hari ya Pak ya. 2-3 hari sekali tanaman terong ini sudah panen. Jadi kalau menurut saya gini guys, karena tanaman Euvita bibit benih dari panah merah ini ya, itu Euvita ya Pak ya. Iya. Itu memiliki keunggulan yang cukup unik ya guys ya. Jadi dia bunganya banyak, ya, bunganya banyak sehingga buahnya pun akan banyak guys. Kalau masa panen kita terlalu panjang harinya ya Pak ya, misalnya seminggu sekali ya, maka yang terjadi adalah tanaman bunga yang terdiat, bunga yang atas guys, itu perkembangan buahnya itu tidak optimal. Makanya panennya tuh harus lebih cepat ya Pak ya, supaya apa? Supaya buah berikutnya itu besarnya juga akan lebih optimal. Intinya seperti itu guys. Jadi makanya beda antara ini ya Pak ya, antara benih yang sekarang sama yang dulu-dulu ya Pak ya. Kalau dulu-dulu itu paling enggak 5 hari sekali baru dipanen, atau seminggu sekali baru dipanen. Tapi karena sekarang varietasnya udah lebih bagus ya Pak ya, jadi panennya lebih cepat guys. Jadi kalau misalnya sekarang ini udah berapa bulan Pak tanaman kita Pak? 2-3 bulan. Udah 3 bulan guys. Itu sudah panen 15 kali ya. 15 kali ya Pak ya. Panen pertama itu berapa kintal Pak? Itu sekitar 20 sampai 50 kilo. Panen pertama baru sekitar 50 kilo lah ya Pak ya, 20 sampai 50 kilo. Terus panen paling banyak Pak? 4 kintal 70 kilo. Seperempat hektar guys ya. Panen paling banyak itu 4 kintal 70 kilo. Hampir setengah ton ya guys ya. Itu ada berapa kali panen Pak itu sampai di atas 4 kintal itu? 4 kintal itu ya kurang lebih 10 kali. 10 kali ya? 15 dari 15 itu kali, ya? Bayangin ya guys ya. Jadi nanti kalau misalnya masalahnya dengan cara budidaya yang seperti tadi ya guys ya. Oh ya Pak, untuk pengairannya Pak, saya juga lupa ini, kita kasih tahu ya guys ya. Untuk pengairannya menggunakan cara dengan drip ya Pak ya? Dengan Drip ya? Iya, drip. Ini ya guys ya. Jadi ini namanya selang drip guys. Jadi selang ini nanti kita ini ya guys ya. Kita lubangin pakai jarum ya Pak ya. Jarum atau kawat ya. Kawat kita lubangin per tanamannya ya guys ya. Itu lumayan menghemat ini ya Pak ya, menghemat biaya pengairannya ya. Jadi seperti itu. Baik Pak, untuk harga sekarang Pak. Karena teman-teman ini mesti tanya harganya. Ini bulan September ya guys ya, tahun 2021 ya. Itu harga termurahnya Pak, ini kan udah 15 kali panen nih. Harga termurahnya berapa Pak? 1.500. 1.500 rupiah, itu harga paling murah ya Pak ya. Terus harga tertingginya Pak? 3.000. 3.000 ya. Kalau misalnya 3.000 ini harga sejak panen ke berapa Pak? Sejak panen ke-6 sampai sekarang ya. Iya. Jadi guys, udah 15 kali panen, harganya 1.500, panen pertama sampai ke-5 itu ada kenaikan juga ya Pak ya, 1.500, 2.000, 2.500 sampai dengan 3.000. Panen ke-6 sampai dengan panen ke-15 ini harganya 3.000 rupiah penjualannya guys. Jadi gini guys, modalnya guys tadi kita ada perhitungkan ya, dari awal kita olah tanah sampai dengan tanaman bibit tertanam ya guys ya, itu butuh modal sekitar 4 juta. Terus dari pupuk misalnya guys ya, nanti kita hitung mungkin sekitaran, taruhlah pupuk itu ada 500.000 lah ya Pak ya, dengan obat-obatannya mungkin ya. 500.000 ada 4,5, taruhlah dengan tenaga. Karena gini guys ya, petani itu dapat duitnya ya, dapat uangnya itu dari mengkonversi tenaga yang dia keluarkan untuk merawat tanamannya menjadi uang guys, dalam bentuk hasil panen ya. Jadi petani itu keunggulannya di situ. Memang itu ya Pak ya. Terus pengalamannya dari kita budidaya terong ini apa Pak Katamin? Kalau menurut Pak Katamin? Karena ini guys ya, informasinya ya Pak Katamin ini baru pertama kali tanam terong ini ya. Dibandingkan dengan tanaman lain, cerita Pak, monggo Pak.
Kalau menurut saya bertani terong ini ya cukup menggiurkan dibandingkan dengan misalkan lahan 1/4 hektar untuk tanaman padi dibandingkan dengan tanaman terong misalnya. Kalau 1/4 hektar tanaman padi itu ya kita dapat hasil panen itu ya sekitar 6 juta sampai 7 juta misalnya. Oh gitu ya Pak ya. Kalau padi ya? Kalau terong 1/4 ini ya, sampai ini dengan sekarang Pak ya? Saya rasakan sampai sekarang ini kan 15 kali petik ini udah kira-kira ya 5 sampai 6 juta. Gitu ya Pak ya. Di belakangnya itu masih hasil. Masih juga. ada. Ya. Jadi kalau perkiraan saya guys, ini panen itu masih sekitar ya 15 kali lagi ya itu. Saya pikir masih mampu guys. Jadi kalau awal tadi sudah antara 4 sampai 5 juta, terakhir ini ya berarti 2 kali lipatnya guys ya. Jadi kalau menurut Pak Ketemin, usaha tani terong ini layak ya Pak ya, untuk dijadikan pilihan ya. Iya. Pilihan guys, karena kalau saran kita ya, kalau kita nanam tanaman terutama hortikultura guys, itu jangan terus menerus ya. Contoh, sekarang kita tanam terong atau tanaman yang sejenisnya guys, itu hindari ya. Maksudnya apa? Supaya memotong rantai siklus hama penyakitnya ya guys ya. Jadi paling tidak harus ada rotasi tanaman guys ya. Rotasi tanaman supaya bisa mengendalikan hama penyakit yang mungkin mengganggu tanaman yang kita budidayakan. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi biasanya Pak Ketemin kalau misalnya rotasinya terong ini pakai tanaman apa Pak? Jagung. Tanaman jagung ya, jagung manis. Jagung manis guys, itu cuma 70 hari ya. 70 hari sudah bisa panen ya guys ya. Jadi cepet guys. Setelah terong ini mungkin sekitar, taruhlah kalau menurut kita sampai dengan 6 bulan guys. Iya Pak ya. Terong itu sampai dengan 6 bulan. Setelah itu kita rotasi dengan jagung manis ya Pak ya. Sekitar taruhlah 3 bulan ya, sampai dari olah tanah sampai dengan panen selesai ya. Sekitar 9 bulan ya Pak ya. Terus setelah itu kita tanam bisa terong lagi atau tanaman lainnya ya Pak ya. Terong ya Pak ya. Rencananya terong lagi ya. Gitu guys ya. Jadi demikian ya guys ya. Jadi dari semua yang sudah kita bicarakan di sini, nanti akan kita sampaikan guys perhitungan analisa ekonomi daripada usaha tani terong ini guys. Tapi setidaknya ya, terong ini layak untuk bisa dijadikan salah satu komoditas yang diusahakan oleh petani ya. Cuma memang ada beberapa trik ya Pak ya. Kalau saya kasih masukan sama Pak Ketemin ini gini guys. Jadi triknya tanaman terong itu adalah harus bisa ini Pak, apa namanya, memprediksi ya. Karena kadang-kadang harga komoditas hortikultura ini kan cepat sekali ya Pak ya. Naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jadi harus bisa memperkirakan pertama dari segi perkembangan harga ya Pak ya. Sampai harus punya informasi itu Pak. Terus kemudian sebaran bibit yang ada, benih yang ada guys. Jadi kadang-kadang kalau kita ke toko pertanian ya, kita tanya, ini sekarang yang lagi laku benih apa? Tanya aja guys, nanti tokonya itu masih kasih tahu. Ini kemarin yang banyak ngambil misalnya benihnya terong yang banyak ya guys ya. Nah itu kalau teman-teman mau nanam terong juga mungkin harus berpikir lagi ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Karena kalau begitu berarti yang nanam terong pada saat bersamaan dengan kita itu banyak berarti ya. Dan kemungkinan juga harganya akan kurang begitu ekonomis. Kira-kira seperti itu guys ya. Mungkin itu guys ya, hasil ngobrol kita dengan Pak Ketemin ya. Ini pengalaman beliau pertama kalinya guys nanam terong. Tapi sudah dirasakan dan sepertinya terong ini layak untuk menjadi pilihan komoditas bagi petani. Mungkin demikian saja ya Pak ya hari ini ya Pak ya, Pak Ketemin ya. Sama teman-teman Pak Ketemin. Halo guys. Halo guys. Oke, sampai ketemu di review selanjutnya guys ya, tentang usaha tani yang ada di sekitar kita. Jadi demikian guys untuk hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa ya guys ya, subscribe, like dan komen di channel ini. Terima kasih guys. Sampai jumpa.